Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Kristen Kapan. Nama saya April Fostoto dari kelas A semester 4, NIM 1922511035. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya sehingga penyusunan dan dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Kristen Kapan. Daftar isi. Kata pengantar, Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, Bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini permainan elektronik atau yang sering dikenal sebagai game online telah mengalami perkembangan yang pesat. Seiring kemajuan teknologi, game online tidak hanya menjamur di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah ke daerah-daerah terpencil seperti desa. Hal ini dapat dinilai dari banyaknya jumlah game center yang muncul dengan pelanggannya yang seringkali lebih banyak dari pelanggan internet. Game online merupakan permainan modern yang sudah menjadi tren di masa sekarang. Permainan game online beragam mulai dari anak-anak sampai usia dewasa. Anak sekolah merupakan kelompok yang mudah terpengaruh oleh game online. Pelajar yang sering memainkan game online akan menyebabkan suatu dampak psikologi dengan rasa candu untuk memainkan game online akan mempengaruhi standar akademik yang dimiliki oleh seorang pelajar. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menuliskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Kristen Kapan? 2. Adakah pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Kristen Kapan? C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui motivasi sebagai siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Kapan. 2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa-siswi kelas 10 SMA Kristen Kapan. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, peneliti ini untuk menambahkan kontribusi pada kajian teori sosiologi tentang perilaku menyimpang, khususnya dapat mengetahui dampak negatif dari kecanduan game online terhadap perilaku konsumtif. 2. Manfaat praktis. Bab 2. Tujuan pustaka. A. Kajian teori. 1. Sejarah game online di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi membuat permainan game online semakin marak, dan hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para gamers. Masa kejayaan game online pertama ketika melejitnya penjualan game Ultimate Online, Everquest, dan Assurance. Sukses untuk pertama kalinya. Ketiga game ini yang memberikan inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk memulai game online mereka sendiri. Mulainya persaingan Mei 2001, bulan April sampai 2002. Pada masa ini, perkembangan Everquest dan Assurance menurun drastis, bahkan Ultima Online kehilangan pelanggannya. Menurut Liga Game Indonesia atau Liga Gamescom, game online muncul di Indonesia pada tahun 2001. Dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG. Tercatat lebih dari 20 judul game online yang beredar di Indonesia.
Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para gamers di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar games di Indonesia. A. Pengertian game online. Pengertian game online adalah aktivitas yang dilakukan untuk fun atau menyenangkan yang memiliki aturan sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. B. Jenis-jenis game online. Jenis-jenis game online dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Berdasarkan permainan, B. Berdasarkan teknologi grafis, C. Dampak bermain game online. A. Dampak positif. Menurut Musika 2009, dampak positif game online antara lain adalah 1. Ketajaman mata yang lebih cepat, 2. Meningkatkan kinerja otak dalam menerima cerita, 3. Meningkatkan kemampuan membaca, 4. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, 5. Mengusir stres, 6. Memulihkan kondisi tubuh, 7. Meningkatkan kecepatan dalam mengetik. Selain itu, beberapa dampak positif bermain game online yaitu 1. Menghilangkan stres, 2. Menambah konsentrasi, 3. Meningkatkan pengetahuan tentang komputer. B. Dampak negatif. Bermain game memberikan satu latihan yang sangat efektif kepada otak. Sejumlah besar dari mereka membutuhkan keterampilan berpikir abstrak dan tingkat tinggi untuk menang. Ketika seseorang memainkan game online, sebenarnya permainan tersebut memberikan banyak sekali manfaat bagi penggunanya. Namun, sayangnya saat ini, banyak orang yang telah menjadi pecandu berat permainan tersebut hingga menyalahgunakannya, khususnya pada anak-anak dan remaja. Game online yang dimainkan secara berlebihan, dampaknya justru dapat sangat merugikan. Perlu sebuah ketegasan dari orang tua dalam mengontrol kegemaran anak-anak mereka dalam memainkan permainan tersebut. Menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, game online memiliki korelasi kuat pada kasus kekerasan anak. Berikut ini beberapa dampak negatif game online yang dimainkan tidak sesuai dengan porsinya, diantaranya 1. Menurut kesehatan jasmani, tidak mengherankan anak-anak yang memiliki kegemaran memainkan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah. 2. Kelainan psikologis. Banyaknya adegan di game online yang mengajarkan untuk melakukan tindakan kriminal serta kekerasan seperti perkelahian, pengrusakan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya secara tidak langsung telah mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. 3. Pemborosan waktu. Waktu luang yang seharusnya sangat ideal untuk digunakan mempelajari mata pelajaran sekolah justru lebih sering digunakan untuk menyelesaikan level demi level dalam permainan tersebut. Tujuan motivasi belajar. A. Pengertian motivasi belajar. Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan mendesak. Secara etimologi, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Sedangkan para ahli mendefinisikan motivasi sebagai berikut. Menurut Ibrahim Bafadal dalam Istarani dan Intan Pulungan 2015 mengatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau rela mengarahkan dalam bentuk keahlian atau keterampilan. B. Jenis motivasi belajar. Motivasi sebagian kekuatan individual memiliki tingkat. Para ahli ilmu juga mempunyai pendapat yang berbeda dengan tingkat kekuatan tersebut. Namun pada umumnya mereka sependapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. 1. Motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. 2. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari
Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti efektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. C. Sifat motivasi. Dalam menumbuhkan motivasi belajar, tidak hanya timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik, tetapi juga berasal dari luar siswa atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang di luar perbuatan yang dilakukannya. D. Macam-macam motivasi. Berbicara tentang macam-macam atau jenis motivasi di dalam diri dilihat dari berbagai sudut pandang. Adapun macam-macam motivasi menurut Sardirman AM adalah sebagai berikut. 1. Motivasi dilihat dari dasar terbentuknya. 2. Motivasi jasmania dan rohania. 3. Menyeleksi perbuatan. E. Peranan motivasi dalam belajar. Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termaksud perilaku individu yang sedang belajar menurut Hamzah Uno. Ada beberapa peranan motivasi dalam belajar, yaitu 1. Menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak belajar di hadapan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. 2. Memperjelas tujuan belajar. Peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. 3. Menentukan ragan terhadap rangsangan. Belajar akan terus-menerus senantiasa bersemangat berkat adanya motivasi yang terpelihara. Di samping itu, motivasi akan memberikan aktivitas yang beraneka ragam dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya motivasi yang tinggi akan tumbuh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar mengajar. 4. Menentukan ketekunan belajar. Seorang anak telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. F. Indikator dan bentuk-bentuk motivasi belajar. 1. Indikator motivasi. 2. Bentuk-bentuk motivasi. B. Kerangka berpikir. Penelitian ini berangkat dari teori yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, bahwa pengaruh game online sangatlah besar dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Sebab game online sangatlah banyak membawa dampak negatif bagi siswa, seperti kesehatan menurun, gangguan mental, mempengaruhi prestasi belajar, mengajarkan keborosan, dan dapat kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Karena kecanduan bermain game online membuat anak-anak menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumahnya, dan mereka sering lupa waktu tidak ada. Semangat untuk belajar karena mereka lebih fokus dengan permainan game online-nya. Tentu hal ini sangat berdampak tidak baik terhadap anak dengan tidak termotivasinya anak dalam belajar. Hal ini menyebabkan hasil belajar menurun. C. Hipotesis penelitian. Sujana 2005, hipotesis adalah asumsi atau dengan mengenai sesuatu yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan pengertian tersebut, adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan sosiologi kelas 10 SMA Kristen Kapan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian data kuantitatif.
B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen Kapan, Jalan Manekan nomor 16, Desa Ehon Besi, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Kristen Kapan yang berjumlah 30 orang. 2. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 30 orang siswa. D. Variabel penelitian. Sugiono 2012. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel. 1. Variabel bebas adalah game online. Menurut Angel, indikator game online adalah A. Frekuensi bermain game online. B. Waktu bermain game online. C. Permainan yang digemari. 2. Variabel terkait atau Y adalah motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno 2006, indikator motivasi belajar adalah A. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. B. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. C. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. D. Adanya penghargaan dalam belajar. E. Adanya lingkungan belajar yang kondusif. F. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. E. Instrumen penelitian. Suharsmi Arikunto 2013 mengatakan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penilaian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan kuesioner atau angket. 1. Observasi. 2. Kuesioner. Daftar pustaka. Baik, ini hasil proposal saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahannya. Terima kasih.